setiap kita dengan hati yang bersyukur. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku. Kami katakan kau setia Tuhan. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia, kau setia, kau mulia Tuhan. Kau setia, sekali lagi katakan kau setia, kau setia. Bapa kau setia. Sama-sama kita kasih kemuliaan, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Bagimu hormat, pujian, kemuliaan dari kekal sampai kepada kekal. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang mulia, Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Kami berterima kasih kalau kami boleh masuk di bulan terakhir, di bulan Desember ini bukan karena kuat gagah kami, tapi karena kekuatan dari kerajaan surga. Betul ini tahun yang berat, betul ini tahun yang sulit, betul ini tahun yang banyak tantangan. Tapi dengan iman kami nyatakan ini tahun yang berharga bagi kami. Tahun di mana kami mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Tahun di mana Tuhan memurnikan, meluruskan, bahkan membetulkan jalan kami. Kami percaya Tuhan akan tutup tahun ini dalam mukjizat dari surga. Tuhan akan tutup 2020 dengan kesaksian yang indah. Kami masuk di tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang telah ada di tengah-tengah umat-Mu. Tiba saatnya juga Engkau memakai hamba-Mu Tuhan. Urapi dia agar lidah bibir perkataannya Tuhan yang mengurapi. Penuh kasih, kuasa dan kemuliaan. Setiap kata kalimatnya berasal dari isi hatinya Tuhan. Jadikan lidah bibir perkataan hamba-Mu menjadi penyambung dari lidahnya Allah. Agar siapapun mereka yang hadir, mereka pulang pasti diberkati. Jaringan yang kami pakai disucikan, dikuduskan, lancar sampai dengan sesi malam selesai nanti. Bahkan setiap kuasa kegelapan, setiap roh yang tidak memuliakan nama Yesus kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya. Dalam satu nama yang ajaib kami mengundang Allah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, bergerak, berkuasa, memberkati setiap kami. Setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, Tiberias Gading Nias, sama-sama dengan bangga kita katakan, kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya, puji Tuhan. Suatu kehormatan buat saya bisa kembali melayani saudara dalam ibadah minggu pertama Gereja Tiberias Indonesia. Terima kasih kepada Tuhan Yesus atas berkat kesempatannya bisa melayani jemaat yang luar biasa. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala Sidang, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji untuk kepercayaannya kepada pelayanan yang Tuhan berikan kepada saya. Terima kasih kepada sidang jemaat Allah yang rela menerobos hujan besar di luar sana untuk datang cari Tuhan. Oleh karena itu terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Masih belum semuanya di lantai 3, lantai 4, lantai 2 lebih semangat lagi. Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Saya boleh melihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan Yesus, bisa lambaikan tangan saudara. Kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa bagi Tuhan kita. Karena terbatasnya waktu, kita langsung sama-sama keluarkan catatan saudara, keluarkan pulpen saudara. Kita akan masuk dalam serial khotbah yang baru mengenai Natal. Saya beri judul serial besarnya atau tema besarnya adalah Jesus Reasons for the Season. Yesus adalah alasan
dari musim ini, dari season ini. Jadi Natal alasannya adalah Yesus. Natal tidak ada hubungannya sama Santa Claus, saudara. Natal bahkan tidak ada hubungannya sama pohon Natal. Tapi Natal erat kaitannya dengan apa yang Yesus lakukan di kayu salib. Datang ke dunia, mati bagi saudara, menebus dosa saudara dan saya. Katakan amin, saudara. Oleh karena itu kita masuk pada bagian yang pertama. Saya beri judul bagian yang pertama adalah The Wise Men atau orang-orang Majus. Bahasa Indonesianya menyebut orang-orang Majus, bahasa Inggrisnya menyebut The Wise Men, saudara. Sama-sama kita buka dasar kebenaran firman Tuhan, Matius 2 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kita akan baca bergantian. Saya baca ayatnya yang pertama, saudara baca ayatnya yang kedua. Demikian seterusnya. Yang sudah di sana sama-sama dengan saya katakan, saya pasti diberkati. Haleluya. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dua, saudara. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. 4, saudara. Mereka berkata kepadanya di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dengan teliti bertanya kepada mereka, bila manakah bintang itu nampak? 8, saudara. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. 10. 11 sama-sama kita baca. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan bersama Maria ibunya, lalu mereka pun membuka tempat dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu apa? Emas, kemenyan, dan mur. Latar belakang dari ayat ini ada orang-orang Majus datang dari timur. Berapa jumlah mereka, Bapak dan Ibu? Kalau ada yang bilang 3, saudara nggak lulus sekolah minggunya, saudara. Karena banyak orang terjebak karena menyebut istilah emas, kemenyan, dan mur. Mereka menyebutnya 3. Alkitab tidak pernah menyebut 3. Saudara boleh cari di Alkitab saudara. Tidak akan ketemu sampai Tuhan datang kedua kali. Tidak 3, saudara. Jadi kalau ada yang menyebut 3 tadi, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat, saudara. Alkitab katakan latar belakang dari ayat ini adalah Raja Herodes. Alkitab katakan Raja Herodes adalah raja boneka. Karena dia diperintahkan oleh bangsa Romawi untuk menjadi pemimpin bagi bangsa Yahudi. Orang Yahudi banyak membenci dia. Orang Yahudi banyak gak suka sama dia. Dikatakan, sejarah mengatakan Raja Herodes adalah raja yang insecure. Dia bahkan membunuh istrinya karena takut digantikan oleh istrinya. Bahkan dia membunuh anaknya karena dia takut anaknya akan menggantikan dia. Jadi ketika datang sebuah nubuatan orang-orang Majus, wise men, yang berkata akan ada the new king of Israel, raja orang Yahudi. Mereka ketakutan, dia ketakutan karena seumur hidupnya dia berusaha mempertahankan jabatan raja. Melakukan segala cara agar dia menjadi raja. Alkitab katakan dia berkata dengan bohong, dia bilang kasih tahu sama saya. Aku akan datang nyembah dia nanti. Padahal kita semua tahu kebenarannya, dia hendak membunuh bayi Yesus. Ketika orang Majus lari, tidak datang lagi kepada Herodes. Alkitab mengatakan semua bayi under di bawah usia 2 tahun dibunuh oleh Herodes.
Mengapa orang Majus ini disebut sebagai orang yang bijaksana? Mengapa disebut sebagai orang wise man, orang yang bijaksana? Sedikitnya ada 5 kebenaran firman Tuhan yang akan saya bagikan sama saudara pada siang hari ini. Saya percaya orang pintar sama orang berhikmat, saya lebih milih disebut sebagai orang berhikmat. Karena kepandaian didapat di bangku sekolah, tapi hikmat didapat di bangku gereja. Katakan amin. Kepandaian didapat di bangku sekolah, tapi hikmat didapat di bangku gereja. Orang pintar sekalipun dia minum tolak angin dapat ditipu dia. Tapi orang berhikmat, orang bijaksana, sekalipun dia tidak minum apa-apa, tidak dapat ditipu karena Tuhan menyertai dia. Orang pintar sekalipun gelarnya tinggi, profesor, bocor dan sebagainya dapat dikalahkan. Tetapi orang-orang berhikmat tidak dapat dikalahkan karena Allah menuntun langkah orang tersebut. Katakan amin. Kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mengapa orang Majus disebut orang-orang yang bijaksana? Saudara siap diberkati? Yang siap diberkati bisa lambaikan tangan saudara dulu. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita saudara. Yang pertama, mengapa mereka disebut sebagai orang-orang bijaksana? Yang pertama saya pelajari karena mereka adalah seeker of the truth. Mereka orang-orang yang mencari kebenaran sejati. Dasar kebenaran firman Tuhan ayatnya yang kedua. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3, iya. Mengapa mereka disebut sebagai mencari kebenaran sejati? Mereka orang kaya, mereka bangsawan, mereka orang pintar. Tetapi mereka tidak tunduk kepada kebenaran umum yang masyarakat terima. Mereka tidak tunduk kepada pengetahuan yang masyarakat pada percaya. Mereka mencari kebenaran itu dengan sendirinya. Saya mau bilang sama saudara, jangan jadi Kristen karena papa mamamu Kristen. Jangan jadi pengikut Yesus karena agama keturunan. Saudara boleh jadi Kristen karena orang tuamu Kristen. Tetapi engkau mengikuti Yesus karena engkau punya pengalaman pribadi sama Tuhan. Katakan amin. Jangan jawab, kenapa lo Kristen? Habisnya papa gue pendeta. Kenapa lo Kristen? Papa gue kasih nama Yohanes. Nama lengkapnya Yohanes Pembaptis lagi. Jadilah orang percaya karena engkau mengalami pribadi lepas pribadi sama Tuhan. Katakan amin. Mama saya latar belakangnya bukan orang Kristen. Mama saya latar belakangnya agama seberang. Mama saya dulu guru ngajarin di agama seberang. Kakek dari mama saya punya tempat pondok agama seberang. Mama saya nikah sama papa saya tentara. Enggak nanya, saya kasih tahu. Bonus track di awal Desember. Mama saya nikah sama papa saya agama masing-masing. Mama saya ketika nikah sama papa saya, dia ambil Alkitab, awalnya ketawain, awalnya ngeledek, awalnya merendahin, awalnya cuman pengen berdebat. Tapi semakin lama cari tentang Yesus, semakin dia tahu, dia makin sadar bahwa agama yang dianut oleh suaminya, agama yang penuh kasih, agama yang penuh dengan cinta, agama yang Tuhannya sendiri datang ke dunia. Gak kirim utusan, gak kirim cuma sekedar nabi, tapi Tuhannya mati bagi umat manusia. Mama saya jatuh cinta sama Yesus. Mama saya mencari kebenaran dengan caranya. Dia belajar. Bahkan ketika papa saya ninggalin mama saya, berenam anak janda. Membesarkan nama orang, gak punya rumah, kontrakan, orang miskin, keluarga besar. Mama saya dari agama seberang datang sama mama saya. Kalau kamu kembali ke agama lamamu, nama mama saya Yanti. Yanti, awas ya ledekin saya loh. Wah salipin loh. Nanti dia bilang, Yanti, Yanti. Yanti. Saya jadi inget, nyesel saya sebut nama mama saya. Keluarga besar Pak, mama saya bilang kalau kembali ke agama lama, kita kasih rumah, kita kasih uang, kita kembalikan kamu gak susah. Mama saya bilang lebih rela miskin sama Yesus daripada harus kehilangan Yesus. Orang kalau ketemu Yesus bukan karena kata orang lain. Orang kalau ngalamin Yesus karena pribadi lepas pribadi sama Tuhan, gak tergoyahkan. Mau corona kek, koronces kek, koroni kek, gak tergoyahkan. Bapak Gembala Sidang Sore dan saya Pendeta Pari Haji kenal Yesus karena tiap hari berdoa, siapa pemilik kerajaan surga.
siapa pemilik kerajaan surga. Dan Tuhan jumpai dalam penglihatan, akulah Yesus Kristus Tuhan Allahmu, pemilik kerajaan surga. Pak, Bu, anak-anak muda zaman sekarang kritis. Mereka nggak puas dengan jawaban yang cuma di awang-awang. Ada banyak anak muda DM saya, WA saya, Pak Pendeta, kalau memang Yesus Tuhan, mengapa dia berteriak di atas kayu salib, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kan dia Tuhan, kok disebut sama Tuhan? Pak, kalau memang kekristenan itu Tuhan, mengapa Tuhannya ada 3, Pak? Saya mau bilang sama saudara, mempertanyakan Alkitab tidak dosa. Kalau saudara ingin mengetahui kebenaran firman Tuhan, engkau gak ngerti ayatnya, engkau cari pendeta, engkau tanya, itu gak salah. Justru ketika engkau menemukan jawabannya, imanmu makin bertumbuh. Aminnya gak yakin kayaknya. Amin. Kalau saudara ingin tahu, tanya pendetamu. Ada orang bilang sama saya, Pak Pendeta, saya pengen ngobatin orang lain. Malah dia yang pengen ngobatin saya. Saya suruh dia ikut Tuhan Yesus. Dia bilang Alkitab lo tuh udah dibuat-buat. Alkitab lo udah diubah-ubah. Alkitab lo palsu. Di Alkitab ditulis nanti akan datang roh penghibur. Itu bukan Yesus, bukan Roh Kudus. Yang akan datang itu bahasa aslinya titik-titik. Live streaming. Bahaya, undang-undang ITE. Iya. Saya selalu bilang sama saudara. Keinginan tahu kita akan kebenaran firman Tuhan akan membuat kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Katakan amin. Orang-orang Majus mereka nggak puas. Mereka cari kebenaran. Mereka cari kebenaran. Katakan amin. Yang kedua, mengapa mereka disebut sebagai orang-orang yang bijaksana? Yang pertama, mereka seeker of the truth. Yang kedua, mereka they are willing to go to any link to find it. Mereka rela pergi kemana saja untuk menemukan kebenarannya. Bahasa sederhananya, mereka rela bayar harga untuk menemui kebenaran. Katakan amin. Mereka rela whatever the price will be. Berapapun harganya, mereka akan ikuti. Alkitab katakan mereka dari Mesopotamia, Irak atau Iran zaman sekarang. Mereka harus melewati padang gurun, melewati potensi ada perampok, melewati potensi pada badai gurun, melewati panas yang begitu ekstrim di siang hari, dingin yang begitu ekstrim di malam hari. Tetapi semua tantangan itu tidak menghalangi mereka untuk mencari kebenaran. Katakan amin. Saya mau bilang sama saudara, ini harus kita lakukan. Ada banyak anak Tuhan hari-hari ini baru hujan dikit udah gak ke gereja. Kalau saudara menganggap Tuhan penting, saudara akan lakukan segala cara untuk datang ke rumah Tuhan. Katakan amin. Saya pergi makan di bakmi di kota Pancoran Mas. Bakminya enak. Kenapa? Karena punya teman saya. Saya bela-belain dari Jakarta ke Pancoran Mas kota. Saya waktu dari Manado 4 jam penerbangan, mendarat di Samratulangi, naik mobil 2 jam ke Kawangkoan demi secangkir kopi dan biapong babi. Kopi, biapong babi. Lagi makan, langit terbuka, malaikat turun naik. Waktu anak saya sakit, saya rela-rela ke Lebak Bulus, bawa anak saya ke dokter pertama anak saya. Kalau memang Tuhan penting bagi saudara, saudara akan lakukan segala cara untuk datang ke rumah Tuhan. Amin saudara. Ada jemaat ketemu sama saya. Pak Pendeta, Tiberias udah buka ibadat tatap muka ya? Saya bilang udah. Semenjak kapan? 2000 tahun yang lalu. Udah lama buka baru tanya. Terus Bapak udah ibadah belum? Belum Pak Pendeta, masih live streaming. Loh kenapa? Gereja dekat rumah saya masih tutup Pak Pendeta. Kan ada Tiberias ini. Jauh Pak Pendeta. Kantormu di mana? Lebih jauh kantornya daripada gereja itu. Ada banyak orang ke gereja alasannya takut live streaming aja deh, COVID. Tapi kafe berani. Ke puncak jalan, nongkrong jalan. Tapi giliran ke gereja, corona. Memang corona parkir di gereja apa gimana? Berapa bulan yang lalu ketika Gading banjir, ya Gading kan kalau hujan banyak banjir. Nggak banyak sih, cuma semata kaki, tapi lantai 2. Saya datang, saya lewatin mobil saya, banjir, nyampe. Ada oma-oma di sini, 80 tahun usianya. Saya bilang, kok iya Jo Pak Pendeta, buat Yesus oma lakuin apa aja.
Enggak, jangan amin dulu, lewat apa dia? Kok amin-amin, tanya dulu lewat mana dia? Kan gak mungkin dia muncul dari saluran air gitu. Itu bukan Yesus. Oma naik apa, saya bilang? Oma naik truk sampah. Demi ke gereja. Ada orang dikasih mobil. Ada orang dikasih fasilitas. Mau ke gereja sih, tapi hujan. Apa hubungannya? Mau gereja sih, ya tapi panas. Mau gereja sih, tapi gak ada uang. Saya mau bilang sama saudara, belajar dari orang Majus ini. Orang bijaksana. Mereka lakukan segala cara untuk ketemu sama Tuhan. Selama kakimu masih diberi kekuatan sama Tuhan. Selama engkau masih bisa datang ke rumah Tuhan, datang ke rumah Tuhan. Saya takut sama ibadah live streaming hari-hari ini. Karena membuat jemaat, maaf ya, jadi manja. Saya takut kalau live streaming nanti lama-lama orang gak mau ke gereja. Mereka pengen nonton di rumah. Mereka pengen duduk manis. Ada jemaat tanya sama saya, Pak Pendeta boleh gak ibadahnya nonton TV? Boleh, saya bilang. Persembahannya via TV? Boleh. Tapi nanti masuk surga, lihat TV. Maaf ya. Kita kalau ke puncak semua barang dibawa. Semua bantal, balon, kolam renang, ikan koi, ikan cupang lo bawa. Tapi giliran ke gereja suruh bawa Alkitab, gue bilang berat. Emang 1 ton nih Alkitab. Giliran suruh ke gereja bawa Alkitab, kita bilang kan ada di layar. Bener sih. Maksud saya gini loh. Jemaat zaman sekarang manja. AC-nya panas dikit, panas banget nih. Saya mau bilang lebih panas neraka. Eskalator mati eskalator. Ayolah. Ibadah itu bukan tontonan. Film itu tontonan. Ibadah itu tuntunan. Engkau kalau ke gereja, engkau bukan penonton. Satu-satunya penonton dalam ibadah adalah Tuhan. Engkau dan aku nyembah. Jadi kalau ada orang bilang sama saya, Pak Pendeta khotbahnya bagus, tapi penyembahannya kurang ngangkat. Saya mau bilang sama saudara, kita nggak menyembah buat saudara. Kita nggak nyanyi untuk bikin saudara senang. Kita nggak milih lagu untuk saudara senang, enggak. Kita menyembah untuk Tuhan. Jadi ketika engkau datang ke gereja, engkau bukan penonton. Engkau bukan duduk di bangku bioskop siap di entertain, enggak. Ketika engkau datang ke Gading Nias, engkau sedang menyembah Raja di atas segala raja. Jadi ketika zaman dulu nggak ada musik, zaman dulu nggak ada MC, tapi mereka nyanyi. Bahkan Paulus sama Silas di penjara, nggak ada musik dalam ikatan rantai, mereka nyanyi. Mereka Paulus suara 1, Silas suara 2, Tuhan suara 3, terbukalah pintu penjara. Paduan suara Laslus, Paulus dan Silas. Amin. Selalu saya bilang, ketika engkau di rumah Tuhan, ayo. Ada banyak jemaat Tuhan hari-hari ini. Gereja jauh dikit males. Gereja gak panas dikit, gak dingin dikit males. Selalu saya bilang sama saudara, orang Majus melewati segala hal demi ketemu Yesus. Hari ini, ayo. Tuhan kasih engkau kesehatan, Tuhan kasih engkau harta, Tuhan kasih engkau mobil, Tuhan kasih engkau waktu. Ada 7 hari dalam seminggu. 1 sampai 6, Senin sampai Sabtu, kerjalah sepuas engkau. Hari Minggu khusus untuk gereja. Amin. Hari Minggu khusus untuk rumah Tuhan. Bilang kiri kanan saudara, hari Minggu jangan kemana-mana. Bilang sama yang baru ngomong, gereja dulu. Amin. Di sini sudah pada bertobat semuanya. Setidaknya baru bertobat. Yang kedua, mengapa mereka disebut sebagai orang-orang yang bijaksana. Yang kedua dikatakan mereka tidak berhenti sampai mereka menemukan Yesus. Di ayatnya yang ke-10. Ketika mereka melihat bintang itu sangat apa? Bersukacitalah mereka. Mereka tidak stop. Mengapa mereka disebut sebagai orang bijaksana? Karena mereka tidak berhenti sampai mereka menemukan Yesus. Pengejaran dalam kekristenan bukan pengejaran kekayaan.
Tapi pengejaran dalam kekristenan adalah pengejaran bagaimana saudara dan saya hari demi hari makin mengenal Yesus. Katakan amin. Saudara, saya pahami di Yerusalem pada masa itu walaupun belum ada agama Kristen, walaupun belum ada agama Islam, tapi Yerusalem pada masa itu menjadi pusat keagamaan pada masa itu. Yerusalem jaraknya dari Bethlehem kurang lebih 6 mil, nggak terlalu jauh. Mungkin dari Gading Nias ke Rawamangun, 6 mil jaraknya. Yerusalem dan Bethlehem. Alkitab katakan apa? Di Yerusalem ada pemimpin-pemimpin agama. Di Yerusalem ada raja, di Yerusalem ada bangsawan. Tetapi setiap dari mereka miss out, melewatkan fakta yang paling penting. Di belakang mereka, raja segala raja telah lahir. Yang notice, yang eling, yang ngerti cuman Maria Yusuf, Elizabeth Zakaria, orang tua dari Yohanes Pembaptis, Imam Simeon, para gembala. Yang lain gak notice. Saya bayangin kalau Yesus lahir zaman sekarang, setiap kita juga pasti gak ngeh. Saya bayangin kalau Yesus lahir di zaman sekarang, banyak di antara kita gak tahu. Kita terlalu fokus sama perkara-perkara dunia. Sampai lupa di belakang komplek kita ada raja segala raja yang lahir. Salah satu senjata terbesar yang iblis suka pakai akhir zaman ini, bukan penyakit. Senjata yang iblis suka pakai dan berhasil diterapkan kepada orang percaya, bukan kemiskinan. Senjata yang iblis suka pakai adalah kesibukan. Dia akan buat engkau sibuk sedemikian rupa. Sampai-sampai ketika udah sampai di rumah, engkau sudah habis tenagamu, udah habis kekuatanmu. Engkau gak punya lagi personal relationship sama Tuhan. Engkau cuma udah tinggal Tuhan, terima kasih, amin. Iblis akan buat tokomu rame. Iblis akan buat pelayananmu banyak. Dia akan bikin semua. Saking sibuknya engkau. Sampai engkau gak punya waktu buat Tuhan. Ketika orang udah mulai gak punya waktu sama Tuhan. Mulai sensitif. Mulai baper. Mulai emosi. Mulai iri hati. Semua penyakit hati. Mulai muncul sama orang itu. Jangan terlalu sibuk sama menghias pohon Natal. Sampai hati kita gak hias. Jangan terlalu sibuk sama yang namanya mikirin Santa Claus dan lain-lain. Sampai Yesus sendiri gak kita pikirin. Jangan terlalu sibuk sama perkara-perkara dunia. Dunia sedang mengaburkan kekristenan. Ada banyak orang Kristen kalau ngucapin Natal, Merry Xmas. Christ-nya diganti dengan X. Kita semua tahu dalam matematika X itu artinya apa? Apa aja. Ada jemaat WA saya, Merry Xmas, saya jawab Merry Christmas. Tadi saya di jalan klik di Apple Music saya, Christmas Song. Yang muncul hampir tidak ada lagu tentang Yesus. Lagunya tentang dunia. You better watch out. Gak tahu. Santa Claus is coming. Gading. Besoknya lagi lagu saya klik lagi di bawah. All I want is Christmas. Is you. Gak ada lagu tentang Yesus. Supaya kita apa? Kita lupa. Orang ingetnya Natal libur panjang. Orang ingetnya Natal THR 2 kali. Jangan ditahan-tahan ketawa, keluarkan saja. Orang ingetnya Natal tanggal merah. Tanpa mereka ingat, ada sebuah pribadi yang memutuskan datang ke dunia. Mati bagi saudara dan saya. Jangan pernah lupakan arti ini sebenarnya. Dia datang bagi saudara dan saya. Yang keempat, mengapa mereka disebut sebagai orang-orang yang bijaksana. Ini kesukaan saya. Yang keempat, karena they came for the right reasons. Mereka datang untuk alasan yang benar. Sama-sama bilang sama saya, alasan yang benar. Kita lihat ayatnya yang kedua. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Mereka melewati ribuan miles untuk bertemu dengan Yesus. Mereka melihat bintang itu. Dan mereka bertemu Yesus gak minta harta, gak minta jabatan, gak minta mukjizat,
nggak minta posisi, mereka cuma datang hendak menyembah Yesus. Nggak lain, nggak bukan. Hanya hendak menyembah Yesus. Hari-hari ini ada banyak orang memakai nama Yesus untuk kemuliaan dirinya. Para politikus zaman pilkada kayak begini nih, oh rame. Di salah satu provinsi yang mayoritasnya Kristen, banyak mereka pilkada kampanye pakai ayat ditebar. Demi apa? Mendulang suara. Bahkan salah satu calon yang bukan orang Kristen pakai ayat Kristen. Rela. Padahal ayatnya salah lagi. Pakai ayat. Politikus pakai ayat. Buat apa orang datang? Berapa tahun yang lalu ketika Jakarta pilkada, saya ditawarin oleh partai politik untuk jadi anggota dewan. Semua dibayarin, baju, baliho dibayarin. Saya bayangin saya begini. Gideon Simanjuntak, pilih nomor 2. Selalu ada buat kamu. Saya bilang saya pendeta, bukan pendekar. Ya nggak tahu nanti 5 tahun ya. Ya kan kalau saya bilang enggak, nanti 5 tahun saya calonin kok kecewa lagi sama saya. Tapi saya bilang enggak. Para pengusaha pakai nama Yesus untuk mendulang keuntungan. Tuhan berkati tokoku biar ramai. Toko yang lain sepi kalau perlu berangkut Tuhan. Bahkan ada banyak orang hari-hari datang ke rumah Tuhan bilang, Tuhan berkati proyekku. Kalau proyekku berhasil, 10% aku kasih sama Tuhan. Tuhan kasih dia Tuhan. Kalau dia buat aku janji melayani Tuhan. Tuhan buat ini. Jadinya Tuhan transaksional sama kita. Jadi Tuhan sama kita kayak jual beli. Tanpa engkau berjanji. Tanpa engkau sembuh, tanpa engkau sehat, engkau tetap harus menyembah Tuhan. Amin. Kita jadikan Tuhan seperti genie in the bottle. Kita gosok-gosok, Tuhan keluar. Minta apa? Ini siap baginda. Transaksional. Jadinya bisnis. Makanya ketika Yesus datang ke bait Allah, dia putar balikin semua meja-meja penjualan. Dia bilang tempat Bapakku di surga, bukan tempat perdagangan. Jangan jadikan Tuhan sebagai alat untuk engkau naik ke atas. Untuk kepentinganmu sendiri. Bahkan maaf ya, saya mengucap syukur di Tiberias tidak pernah ditekankan mengenai perpuluhan. Ada banyak orang memberi perpuluhan sama Tuhan dengan prinsip mancing. Tuhan aku kasih sekian, firman-Mu berkata, dilipat gandakan 10 kali lipat, 100 kali lipat. Saya percaya saudara beri sama Tuhan, dia pasti memberkati. Tapi kalau saudara kasih sama mamamu, mama ini uang 100.000, jangan lupa 10 kali lipat ya ma. Kan gak mungkin. Seakan-akan kita kayak mancing Tuhan dengan uang kita. Padahal tanpa kita sadari semua yang kita punya datang dan berasal dari Tuhan. Semua yang kita miliki semuanya punya Tuhan, katakan amin. Saya mau bilang sama saudara, ayo. Saya pelajari di dalam Alkitab. Ketika saudara dan saya datang dengan alasan yang tepat, maka Tuhan akan memberkati saudara berlimpah-limpah. Ada 3 ciri orang-orang yang memakai nama Tuhan untuk kepentingannya sendiri. Bukan untuk kepentingan nama Tuhan. Yang pertama, saya tulis dalam slide saya. Mereka lebih mementingkan penampilan mereka daripada impact mereka. Awal-awal saya jadi pendeta, saya lebih mementingkan bisa nggak jemaat ketawa sama khotbah saya. Bisa nggak jemaat datang terus tanpa saya memikirkan dampak dari khotbah saya. Karena saya bukan stand up comedy, saya bukan pelawak di sini. Saya berkhotbah demi saudara pulang bawa berkat, katakan amin. Yang kedua, ciri orang yang menggunakan kemuliaan Tuhan untuk kepentingan pribadinya adalah marah ketika effortnya atau jerih payahnya tidak diperhitungkan. Marah ketika melakukan sesuatu buat nama Tuhan. Mama saya selalu bilang sama saya, kalau kamu bisa melayani bukan karena kuat gagah kamu, semua karena Tuhan. Amin. Saya pernah diundang dalam persekutuan, datang karena datang lebih cepat. Yang nyambut saya bapak-bapak, duduk, dibilang Pak Pendeta mau tanya sama Pak Pendeta. Tanya apa? Saya bilang, Pak Pendeta mau tahu nggak
siapa jemaat di persekutuan ini yang paling tua? Saya bilang, saya nggak tahu, saya kan baru datang. Bukan sombong, Pak Pendeta, bukan sombong. Saya paling tua. Oh iya. Berapa kemudian, Pak Pendeta, saya mau tanya, tahu nggak? Itu alat musik siapa yang beliin? Bilang kan saya baru datang, saya nggak tahu. Saya bilang, bukan sombong Pak Pendeta, bukan sombong nih. Saya yang beliin. Oh iya. Ketiga terakhir jemaat udah datang rame. Pak Pendeta, dulu sepi persekutuan, sekarang rame. Pak Pendeta tahu nggak siapa yang bikin rame ini? Saya jawab, Bapak kan? Pak Pendeta tahu aja, bukan sombong. Tapi cuman kasih tahu. Itu sombong, Bambang. Itu namanya merendah di atas gunung. Tinggi juga. Ada yang sambil mikir. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, ciri orang yang mencuri kemuliaan Allah. Memiliki sense of competition. Menganggap pendeta lain saingannya. Menganggap hamba Tuhan lain saingannya. Makanya selalu saya mau bilang sama jemaat. Jangan pernah, kalau saudara suka sama pendeta A, ya udah. Gak usah bilang sama pendeta B, maaf ya, pendeta A lebih bagus. Kadang-kadang saya sama pendeta lain gak ada masalah, tapi jemaat yang bikin masalah. Nggak, jangan ketawa, lu bertobat. Ada jemaat bilang sama saya, kalau saya sini pendeta Gideon lebih rame. Kalau Alek kurang rame. Walaupun fakta, nggak usah diomongin. Kita aja berdua. Ini pasti Alek nonton ini. Pasti dia balas nanti jam 6 sore. Lihat omongan saya. Udahlah, nggak usah. Saya mau bilang pendeta nggak usah dipuji, didoain aja. Gak usah dipuji, didoain aja. Karena ketika dipuji kadang-kadang jadi gede kepalanya. Besar kepalanya. Ada banyak jemaat membuat pendetanya jatuh. Karena pujian yang berlebihan. Oh, kalau Pak Pendeta nggak khotbah, saya nggak datang ibadah deh. Kalau Yesus nggak hadir, engkau nggak datang, itu benar. Siapapun pendetanya. Kalau Yesus hadir, kau datang. Karena yang penting bukan kehadiran MC, bukan kehadiran pendeta, kehadiran Tuhan itu yang paling penting. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang ketiga, yang terakhir, imam musik boleh maju ke depan. Mengapa mereka disebut sebagai orang yang bijaksana? Ini kesukaan saya. Yang kedua dikatakan karena they gave Jesus the best they had. Mereka memberikan yang terbaik yang mereka miliki. Mengapa saya memakai khotbah saya dengan poin-poin pertama bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Bukan sok Inggris-Inggrisan, bukan saudara. Tapi karena banyak dengar kabar, DM, WA, informasi dari teman-teman. Bahwa orang-orang yang nonton live streaming rata-rata dari bukan hanya dari Indonesia. Dari Amerika, California, Philadelphia, Washington DC, dari Jerman, dari UAE, dari Singapura, Jepang. Mereka bilang, Pak kalau boleh pakai ayat-ayatnya atau bahasa Inggris Pak. Biar orang yang ikut saya bukan orang Indonesia bisa ngerti kebenaran firman Tuhan. Tiberias udah mengglobal, katakan amin. Dikatakan mengapa mereka disebut sebagai orang yang bijaksana. Sama-sama kita baca ayatnya yang ke-11. Matius 2 ayat yang ke-11. Stop saudara, baca lebih semangat lagi. 1, 2, 3 ya. Maka emas, kemenyan, dan mur. Mengapa mereka membawa 3 persembahan ini? Saya pelajari sederhana saudara. Mereka membawa persembahan kepada Yesus. Mengapa mereka disebut sebagai orang yang bijaksana? Lakukan 5 hal ini. Maka Alkitab akan menyebut ke orang yang bijaksana. Mencari kebenaran. Rela melakukan apa saja untuk mencari kebenaran. Ada banyak orang hari-hari ini bisa hafal nama toko-toko band idolanya. Bisa menghafal lagu-lagu Korea. Yang ditanya siapa murid Yesus? Siapa ya? Kayaknya Alek.
Nonton drama Korea, wah bisa begadang, startup tuh. Episode ke-15. Tim Han Ji Pyong. Bisa begadang. Giliran ibadah, malesnya minta ampun. Buka toko pagi-pagi, gak pernah ngeluh. Ibadah pagi-pagi, pagi banget nih gereja, pagi banget. Kenapa untuk hal yang sementara engkau rela berkorban? Untuk hal yang kekal, kau gak mau berkorban. Mereka membawa persembahan yang terbaik. Yang pertama emas. Emas saya pelajari adalah pemberian hanya untuk raja. Benda mulia ini kalau ada sebuah raja naik tata. Orang-orang di bawahnya, gubernur, wali kota atau jenderal akan membawa benda ini sebagai bukti bahwa mereka mengakui bahwa engkau adalah raja. Mengapa mereka disebut sebagai orang bijaksana? Karena mereka membawa emas kepada Yesus. Sebagai gambaran mereka mengakui bahwa Yesus adalah King of Kings. Raja di atas segala raja. Yang kedua, mengapa mereka disebut sebagai orang bijaksana? Mereka bukan hanya membawa emas, tapi mereka membawa kemenyan. Di semua agama kemenyan dipakai untuk menyembah Tuhan. Orang Majus bukan hanya mengakui bahwa engkau adalah raja, tapi engkau juga adalah Tuhan. Engkau adalah Tuhan dan raja. Saudara perhatiin signifikan di balik 3 pemberian orang Majus ini. Enggak sekedar main asal beli. Yang ketiga, yang tadi mengapa mereka disebut sebagai orang bijaksana. Karena mereka membawa mur. Mur adalah alat untuk membalsam orang yang mati. Saudara bayangin nih, can you imagine? Engkau punya anak, anakmu baru lahir. Ada orang, 4-5 orang out of nowhere, engkau gak kenal. Tiba-tiba dia datang masuk ke dalam rumah sakit dan bilang ini emas. Engkau masih ngerti, oke emas. Tiba-tiba dikasih sama saudara ini kemenyan. Kok bingung kan kok kemenyan? Dan terakhir dikasih sama saudara mur, lambang kematian. Bahkan sebelum Yesus mengucapkan satu kata kalimat ketika ia lahir. Bahkan sebelum Yesus bisa mengucapkan satu kalimat, dia sudah diputuskan oleh Bapa di surga untuk mati bagi saudara dan saya. Natal tahun ini Natal yang berbeda dengan Natal sebelumnya. Natal tahun-tahun lalu kita bisa bebas merayakan. Natal tahun ini, kemarin saya sama teman-teman saya, para asisten gembala, kita bercanda halusinasi dengan WA. Jam 5, kemarin tanggal 5 harusnya Natal Tiberias kemarin, Sabtu kemarin, tanggal 5 di GBK. Sudah di booking. Kita lagi bercanda-bercanda, nih jam 7 siap, all standby. Tiberias Choir siap. Jam 7, Pak Mari aja lagi khotbah. Jam setengah 8, lagi khotbah. Jam setengah 10, udah mulai ibu gembala. Lampu dimatiin, malam kudus jemaat penuh. Penuh. Kita kangen, kita pengen Natalan di GBK. Tapi kita warga negara yang taat. Kalau kita paksain ada, dipanggil polisi kita. Disuruh copotin baliho. Kangen sama Natal saya. Kangen. Saya dipercaya oleh gereja ngurus choir. Udah 7.000 choir. Saudara pasti keluar, gak dibiarkan kau pulang tanpa tanda tangan. Choirnya kakak. Ya kan? Saudara kangen gak sama Natal? Kangen kan? Tapi Natal tahun ini is totally different. Tapi Natal gak pernah di cancel. Sama seperti gereja gak pernah ditutup. Gedungnya ditutup. Ibadahnya terus ada. Amin. Biar Natal yang berbeda ini membentuk saudara. Agar ketika tahun depan engkau lebih lagi menghargai Christmas. Lebih lagi menghargai Natal. Selamat hari Minggu. Damai Natal ada buat saudara dan saya. Tutup Alkitab kita. Sama-sama Bapa dalam surga, dalam nama Yesus meteraikan firman-Mu bertumbuh berakar menjadi rema. Kami bawa korban ucapan syukur kami kepadamu. Berapa persembahan umat Tuhan yang balas. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Sama-sama kita katakan, selamat memberi Tiberias, Tuhan Yesus memberkati.